Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Izinkan saya Tri Cahyadi Arif dari SLB Negeri 5 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 10 Jakarta Barat, yang pada kali ini di modul 1.2 di demonstrasi kontekstual saya akan membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang seperti kita tahu ada 5. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat, reflektif. Dan yang kelima, inovatif. Nilai-nilai guru penggerak ini akan coba saya lakukan 3 tahun ke depan. Antara lain, nilai mandiri. Saya berantusias untuk dapat mengembangkan kompetensi diri menjadi lebih baik. Saya mencoba untuk memberanikan diri untuk berada di luar zona nyaman dengan harapan tumbuh dengan berani, mandiri, dan juga bermanfaat. Lalu, kegiatan apa yang sudah dan akan saya lakukan? Berikut ini adalah kegiatan yang sudah saya lakukan. Saya sudah melakukan berbagi, sharing, petik baik, ataupun diskusi dengan rekan sejawat. Lalu juga saya coba memberanikan diri saya menjadi narasumber untuk berbagi cerita. Lalu juga saya juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkenaan kepada pendidikan, serta mengikuti juga kegiatan-kegiatan yang memiliki sertifikat. Lalu berikutnya adalah kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, rutin mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi saya dan guru-guru. 2. Memberikan contoh mandiri dan mengajarkannya kepada murid. Yang 3. Menanamkan motivasi untuk terus melakukan perbaikan diri dalam pembelajaran. Yang keempat, merancang dan membuat perangkat ajar atau media pembelajaran secara mandiri dan juga tepat guna untuk peningkatan pendidikan anak-anak. Nilai kedua adalah kolaboratif. Nilai yang saya lakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan rekan sejawat, wali murid, pimpinan sekolah, baik wakil kepala sekolah dan juga kepala sekolah, komunitas belajar, praktisi pendidikan, dan lainnya untuk kepentingan kemajuan pembelajaran dan pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain berkomunikasi dengan orang tua untuk bagaimana mengetahui harapan orang tua, kondisi hari ini siswa didik untuk kedepannya siswa dapat berkembang potensinya. Selain itu juga saya mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Dan rencana kedepannya adalah saya akan ciptakan ruang diskusi dengan berbagai pihak yang sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Lalu kedua adalah menjadikan penelitian di kegiatan baik tingkat sekolah maupun di tingkat daerah. 3. Bekerja sama dengan guru untuk mengembangkan minat dan bakat vokasional peserta didik. Yang keempat, berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri
berkaitan dengan PKL peserta didik, dan tentunya kolaborasi lainnya untuk peningkatan kompetensi diri saya dan juga untuk memajukan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus. Nilai yang ketiga adalah berpihak pada murid. Saya mencoba meletakkan diri saya sebagai fasilitator, memerdekakan peserta didik untuk belajar. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki peserta didik di tengah keterbatasan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu juga mengembangkan minat dan bakat serta keterampilan untuk menjadi kekuatan dengan bekal hidup peserta didik kelak. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain yang sudah adalah saya membandingkan diri untuk memberikan materi-materi yang kontekstual, yang bermanfaat bagi anak-anak dan juga hasil dari diskusi dengan para orang tua. Berikut adalah dokumentasinya. Lalu adalah yang akan saya lakukan. Pertama, saya harus memiliki komitmen dan konsisten untuk menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, melakukan asesmen awal untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan kebutuhan murid yang sesungguhnya. 3. Melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Nilai keempat adalah reflektif. Bagaimana nilai ini menurut saya sangat penting untuk mengetahui, mengevaluasi hal yang saya lakukan baik di pembelajaran dan di luar pembelajaran. Selain itu, melalui kegiatan ini untuk menjadikan kebiasaan untuk perbaikan pembelajaran dan introspeksi diri untuk yang lebih baik. Kegiatan yang sudah akan saya lakukan adalah dengan berbagai cara. Saya melakukan refleksi melalui diskusi interaktif langsung. Lalu yang kedua, saya mencoba membuat media emotion di mana anak memberikan reaksi pembelajarannya. Lalu yang ketiga, saya lakukan dengan cara anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan apa yang saya lakukan. Dan terakhir yang saya lakukan adalah dengan mencatat untuk dapat saya tindak lanjuti untuk perbaikan ke depannya. Refleksi ini tentunya saya akan lakukan dengan berbagai metode dan media lebih mendalam dan lebih baik lagi. Kedua, menindaklanjuti hasil refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang terakhir, terbuka akan saran, kritikan dari rekan sejawat, orang tua murid dan atau lainnya untuk perbaikan diri baik pada aktivitas pembelajaran atau aktivitas di luar pembelajaran. Lalu berikutnya adalah nilai inovatif. Saya akan mencoba memunculkan ide-ide inovatif dalam pembelajaran dan juga untuk program sekolah. Selain itu, saya mencoba untuk hal-hal baru yang belum pernah saya lakukan. Hal ini dengan harapan terciptanya suasana belajar dan program yang berdampak positif dalam perkembangan murid dan tentunya untuk diri saya. Kegiatan yang akan dan sudah saya lakukan adalah saya punya channel YouTube. Saya akan coba untuk optimalkan. Lalu ada juga saya melakukan dengan media-media dan lainnya. Lalu inovatif apa yang akan saya lakukan? Pertama, membuat media pelajaran yang inovatif dan kekinian. Kedua, memberikan ide dalam penyusunan program-program sekolah. Hal-hal dan nilai yang sudah saya lakukan ini tentunya banyak kekurangan. Namun saya percaya setelah
belajar pada modul ini, insya Allah saya akan melakukan nilai dan peran sebaik mungkin dan bergerak serta menggerakkan lingkungan. Peran yang dilakukan untuk memajukan pendidikan, khususnya pendidikan bagi anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus atau yang memiliki keterbatasan. Karena saya sangat meyakini bahwa keterbatasan bukan berarti dunia terbatas. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.